Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Diaul Haq dengan NIM 2321410002. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pemikiran hukum Islam tokoh Malik bin Anas dalam perspektif sejarah sosial. Nah, kita masuk ke latar belakang Malik bin Anas. Malik bin Anas atau dikenal dengan Imam Malik adalah seorang ulama besar yang lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi dan meninggal dan wafat pada tahun 795 Masehi. Dia adalah pendiri mazhab Maliki yang salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam Sunni. Malik bin Anas hidup di masa Daulah Umayyah dengan kondisi sosial yang dinamis dan majemuk, sehingga perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pendekatan sejarah sosial. Imam Malik menggunakan pendekatan sejarah sosial dalam pemikiran hukumnya. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan amal ahli Madinah atau praktik masyarakat Madinah. Fatwa sahabah, qiyas al-maslah al-mursalah, azariah, al-urf atau adat istiadat dalam pengembalian hukum Islam. Selanjutnya, penggunaan sumber hukum Islam. Imam Malik menggunakan berbagai sumber hukum Islam termasuk Al-Quran, hadis, dan fatwa sahabat dalam pengembangan hukum Islamnya. Ia juga menggunakan metode qiyas dan masalah mursalah untuk menyelesaikan masalah yang tidak tercakup secara langsung dalam sumber-sumber tersebut. Selanjutnya, pengaruh masa dan lingkungan. Masa dan lingkungan hidup Imam Malik sangat mempengaruhi cara beliau berpikir dan mengembangkan hukum Islam. Kondisi sosial yang relatif sederhana dan stabil di Madinah pada masa itu memungkinkan Imam Malik untuk lebih fokus pada pengembangan hukum Islam yang berbasis pada hadis dan Al-Quran. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas adalah contoh bagus dari bagaimana seorang ulama mengintegrasikan sumber-sumber hukum Islam dengan konteks sosial dan sejarah masa hidupnya. Dengan menggunakan berbagai sumber dan metode, Imam Malik berhasil mengembangkan hukum Islam yang relevan dan efektif dalam konteks sosial dan sejarah masa hidupnya di Madinah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.